sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menikmati Musik Agung. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk kepada bagian terakhir dari karya Magnificat, yaitu Gloria Patri. Nah, anak-anak sekalian, Gloria Patri ini adalah bagian dari doksologi yang nanti sama Bach itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama, pujian kepada Allah Tritunggal. Liriknya itu adalah mulia bagi Bapa, bagi Anak, dan juga bagi Roh Kudus katanya. Nah, anak-anak sekalian, bagian ini sebenarnya tidak ada dalam nyanyian Maria di Lukas. Jadi kalau anak-anak buka dalam Lukas 1, itu nggak ada bagian ini ya. Jadi dia hanya berhenti sampai sikut locutus yang kemarin kita bahas. Nah, kenapa bagian ini dimasukkan oleh Bach? Karena biasanya memang dalam liturginya ibadah gereja saat itu, mereka itu akan menutupnya dengan doksologi. Mirip juga ya seperti ibadah-ibadah kita saat ini. Kalau kalian pernah ikut ibadah dengan mama papa di gereja, kalian akan melihat ibadah itu dimulai dengan saat teduh, lalu nanti ada puji-pujian, nanti ada pembacaan Alkitab, ada khotbah, tapi nanti semuanya itu akan ditutup dengan doksologi. Doksologi itu adalah pujian kepada Allah. Dan ini sangat penting sekali karena ya pada bagian awal kita akan memuliakan Tuhan dan diakhiri juga dengan memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, kenapa ya, sekali lagi Ibu tanya, kenapa ya doksologi itu penting? Yang pertama, kita mesti paham dulu apa sih isinya dari doksologi. Doksologi itu adalah teksnya selalu bicara tentang kemuliaan bagi Bapa, bagi Anak, dan bagi Roh Kudus. Ini kenapa penting? Karena ini mengingatkan kita yang pertama kepada siapa kita beribadah. Di awal ibadah, kalau kalian ikut ibadah bersama orang tua ya, kalian akan melihat bahwa liturgos itu akan menyebutkan nama Allah Tritunggal. Jadi setelah saat teduh semua orang suruh berdiri, semua suruh hening. Lalu ada musik yang main. Setelah musik main, biasanya liturgis itu akan membacakan votum. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Biasanya seperti itu. Jadi ada bagian memuliakan Tuhan. Ada bagian yang menyatakan bahwa ibadah ini diberikan kepada Tuhan. Ibadah ini adalah kepada Allah Tritunggal, bukan kepada Allah yang lain. Ibadah ini dipersembahkan kepada Allah Tritunggal. Nah, anak-anak sekalian, di dalam ibadah awal kita mendengar itu dan di akhir itu biasanya ditutup lagi dengan doksologi untuk mengingatkan kita bahwa ibadah ini dipersembahkan kepada Tuhan. Nanti diakhiri juga dengan lagu ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena memang ibadah ini dipersembahkan kepada Allah Tritunggal. Ibadah ini adalah kepada Allah Tritunggal. Itu yang pertama kenapa doksologi penting. Mengingatkan kita bahwa ibadah ini adalah untuk Allah Tritunggal. Yang kedua, kenapa doksologi itu penting? Karena itu menjadi kesimpulan yang jelas mengapa kita beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak kalau dari seluruh Magnificat yang kalian dengar, di awal kita tuh diajak Maria untuk memuji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan dengan seluruh alat-alat musik. Kalau di dalam konteksnya Bach itu ya trompet main semua tetet, lalu ada timpani, ada alat-alat musik gesek semua main dengan kontrabas yang besar ya. Semuanya main. Kenapa? Kita harus memuliakan Tuhan. Semua alat musik main, manusia juga nyanyi semua. 5 suara sama Bach itu ditulis ya. Semua nyanyi. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan yang layak dipuji. Kenapa Tuhan tuh layak dipuji? Lalu dijelaskan oleh Maria, sebab dia memperhatikan hambanya, sebab ini, sebab itu, panjang gitu ya di dalam lagu itu. Lalu diakhiri dengan, karena itulah kita mau memuji Tuhan. Karena itulah Tuhan layak dipuji karena segala hal yang sudah dia perbuat. Maria menceritakan ulang semua perbuatan Tuhan dan dia memuji Tuhan sebab perbuatan Tuhan yang dia nyatakan itu. Sebab perbuatan Tuhan yang tadinya dia ceritakan itu. Jadi anak-anak sekalian, Tuhan itu layak dipuji. Kenapa? Karena banyak hal dia sudah lakukan dan pada terakhirnya kita sekali lagi melakukan doksologi. Tuhan layak dipuji karena Tuhan sudah melakukan semuanya. Anak-anak sekalian, ini adalah prinsip ibadah yang sejati dari Alkitab. Ini adalah liturgi ibadah yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu apa? Ibadah dimulai dipersembahkan kepada Allah. Lalu di dalamnya itu menceritakan tentang segala perbuatan Allah. Bahkan di dalam khotbah diceritakan tentang Tuhan. Lalu di bagian ending, di bagian akhir itu ditutup dengan pujian kepada Allah. Kalau anak-anak sekalian baca di dalam Mazmur,
Kalian akan banyak sekali menemukan bahwa Mazmur itu diakhiri dengan doksologi. Kadang-kadang Mazmurnya sedih, kadang-kadang Mazmurnya sedang bersuka cita memuji Tuhan. Tetapi di akhir Mazmur, hampir semuanya itu berbicara tentang doksologi kepada Tuhan. Berbicara tentang memuliakan Tuhan. Kenapa penting seperti itu? Meski ada pergumulan, kata para pemazmur ya, mereka selalu menyatakan imannya kepada Allah yang berjanji. Mereka selalu percaya bahwa Allah menepati janjinya. Maka mereka menutup semuanya itu dengan doksologi. Nah, anak-anak sekalian, pada karya Magnificat ini, Bach juga menutupnya dengan doksologi. Dia katakan kemuliaan kembali kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah bagian pertama dari doksologinya Bach, yaitu Gloria Patri. Jadi doksologi itu kan di bagian akhir. Dari doksologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang Gloria Patri. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama Gloria Patri. Nah, anak-anak sekalian, setelah bagian pertama, Bach itu menutup karyanya dengan bagian kedua dari doksologinya. Jadi doksologinya Bach itu ditutup lagi dengan Sicut erat in principio. Nah, ini bagian terakhir ya, Sicut erat in principio. Ini artinya apa sih? Itu artinya adalah sebagaimana sejak dahulu kala, sekarang, dan senantiasa selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kata-katanya digabungkan ya, kemuliaan bagi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sejak zaman dahulu kala sudah dipuji, sekarang dan senantiasa selama-lamanya akan dipuji. Amin. Itu bagian dari doksologinya. Tapi ada yang unik sekali dari Bach ini, karena pada bagian ini ya, Sicut erat itu menggunakan lagu yang sama dengan Magnificat yang pertama. Jadi kalau misalnya di depan kan Magnificat, di belakang Sicut erat in principio, mirip sekali dengan yang di depan. Jadi sama-sama lagunya sama gitu. Kenapa ya Bach itu menggunakan lagu yang sama? Karena sekali lagi ya, Bach itu ingin membuat sebuah bingkai. Jadi ya kalau kita punya lukisan atau kita punya kaca ya biasanya kan ada bingkainya, ada figuranya, ada pagernya gitu ya. Bach itu ingin membuat seperti bingkai di awal pakai lagu Magnificat, diakhiri juga dengan musik yang sama. Cuma kata-katanya diganti dengan Sicut erat in principio. Jadi kemegahannya itu ditunjukkan dengan model yang sama. Kalau di bagian awal tadi ya Magnificat itu kan pakai seluruh alat musik, tapi di tengah-tengah waktu kita masuk ke Sicut Locutus tadi, itu hanya menggunakan bass doang. Jadi hanya bagian continuo ya atau bagian yang bawah doang. Kalian kalau perhatikan di dalam videonya ya, itu alat-alat musik gesek yang lain nggak main, hanya yang bawah-bawah saja. Dum pam pam paradadadem, hanya pakai bagian bass. Jadi bagian-bagian lain nggak main. Tetapi begitu masuk ke Sicut erat ini, semua alat musik masuk. Kenapa? Karena sekali lagi kita harus memuji Tuhan dengan seluruh orkestra, dengan kemegahan yang sangat besar bagi Tuhan. Jadi sekali lagi ya, bagian ini diulang. Kenapa? Karena Bach ingin menunjukkan bahwa Tuhan tuh layak dipuji dengan pujian yang sama. Pujian yang penuh sukacita yang sama, gak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan layak menerima pujian yang sama. Mari kita dengarkan bersama Sicut erat in principio.
Nah, anak-anak sekalian, sebuah karya yang sangat indah dan menggugah hati kita. Sebenarnya masih banyak lagi bagian-bagian dari Magnificat. Kita hanya membahas lagu nomor 1, 3, 4, lalu ya 9, 10, 11, 12. Kita nggak membahas semuanya, tapi anak-anak bisa coba dengarkan semuanya. Karena kalau kalian dengar sebagian-sebagian saja tadi, kalian sudah terpukau kan? Tapi sayang, kalau kalian bisa dengarkan semuanya dari awal sampai akhir, kalian pasti akan lebih terpukau lagi. Kita pasti akan lebih bersuka cita lagi bisa dengar keseluruhan lagunya. Anak-anak sekalian, musik-musik yang baik adalah musik-musik yang diciptakan untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Musik yang baik itu menolong kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi dengar musik itu bukan berarti harus nanti jadi makin brengsek gitu ya, atau jadi makin nakal, enggak. Musik yang baik itu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Musik gereja yang baik membuat kita menjadi semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Melalui kata-katanya yang terinspirasi dari Alkitab. Atau ada orang-orang yang menggumulkan tentang Alkitab. Mereka itu menuliskan lirik-lirik yang baik yang mengajar kita untuk lebih mencintai Tuhan. Selain itu juga, teknik bermusiknya itu juga kita bisa lihat ya betapa Tuhan bekerja luar biasa. Para komposer-komposer agung itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mempelajari musik-musik yang paling rumit. Buat apa? Bukan buat hebat sendiri, saya bisa tulis musik hebat. Bukan. Tapi untuk menuliskan lagu-lagu yang agung bagi Tuhan dan bagi umat Tuhan. Maka anak-anak sekalian, marilah kita mulai membiasakan diri mendengar musik-musik yang indah. Supaya kita juga menjadi orang yang semakin menyenangkan Tuhan. Sampai di sini acara menikmati musik agung kita. Sampai jumpa di dalam season-season selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.